secara ringkas tafsir dari ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan pada kesempatan hari ini kita telah sampai kepada seruan yang ke-10. Seruan yang ke-10 yang dipetik dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat ke-278 sampai dengan ayat ke-280 tentang larangan atau lebih tepatnya haramnya riba dan anjuran memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan. Diterjemahkan di dalam buku kita larangan. Nampaknya agak kurang tegas lafaz larangan di sana. Karena larangan sebagaimana kita maklum bisa bermakna haram secara hukum atau bisa bermakna tidak disukai, makruh. Tetapi riba bukan larangan yang bersifat makruh dan juga tidaklah larangan yang bersifat kondisional. Makna larangan yang bersifat kondisional, kalau suatu saat diperlukan menjadi tidak mengapa. Tetapi riba adalah larangan yang bersifat tegas, tidak ada pengecualian di dalamnya dan hukumnya haram. Larangan yakni haramnya riba dan anjuran memberikan tenggang waktu atau tempo kepada orang yang kesulitan di dalam membayar. Seruan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Baqarah ayat ke-278, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wazzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa riba yang belum kalian pungut jika kalian orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Secara pembicaraan ilmu bahasa, in di sana kata para ulama ahli bahasa in syartiyah, yakni in yang menunjukkan syarat, yakni apabila kalian betul-betul mengaku beriman dan menghendaki keimanan itu ada di dalam diri kalian, maka di antara salah satu syaratnya tinggalkanlah riba. In syartiyah. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Lalu bagaimana hukuman atas orang-orang yang tidak meninggalkan riba? Disebutkan pada ayat selanjutnya, fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulihi. Maka jika mereka tidak meninggalkan riba setelah datang larangan ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya akan memerangimu. Lafadznya biharbin, tanpa alif lam. Kalau kita lihat ayatnya bukan bil harbi, tetapi biharbin, tanpa alif lam. Kita sama-sama mengetahui secara ilmu bahasa, suatu kosakata di dalam bahasa Arab apabila kemudian didahului dengan alif lam yang menunjukkan makrifat, maka memberikan makna pembatasan.
Tetapi apabila suatu kata di dalam bahasa Arab tidak ada alif lam di depannya, maka memberikan pemaknaan secara umum. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya akan memerangi dengan berbagai macam cara, bukan hanya dengan satu cara saja, kepada orang-orang yang masih menegakkan amaliyah ribawi. Sudah barang tentu ada dua hal yang harus saya bicarakan terlebih dahulu. Yang pertama, tidak akan mungkin seorang manusia bisa menang, memerangi atau melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya. Tidak mungkin seorang pun manusia bisa menang ketika melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya. Peperangan di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, melawan di sisi lain manusia, maka yang pasti kalah adalah manusia itu sendiri. Yang kedua, lafaz perang di sini sebagaimana yang telah saya katakan tadi, tidaklah boleh dimaknai secara makna bahasa peperangan dalam arti na'udzubillah min zalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat senjata, mempergunakan bom, peluru, nuklir, menodongkan senjata kepada manusia hamba-hamba. Tidak seperti itu maknanya. Karena ketika kemudian terpahami Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi manusia dengan mengangkat senjata, ini berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk dalam tata cara berperang. Maka peperangan yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya ini bukan perang dalam makna perang senjata, mempergunakan amunisi, bom ataupun yang lainnya. Nanti kita akan sebutkan peperangan di sini maksudnya apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulihi. Jika kalian tidak meninggalkan riba tersebut, maka aku umumkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, peperangan dariku, dari Rasulnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, riba yakni secara sederhana saja mengambil keuntungan dari proses hutang piutang. Definisi riba bisa kita katakan, bisa kita hadirkan beraneka ragam. Tetapi yang paling mudah mungkin mengambil keuntungan dari proses hutang piutang yang keuntungan tersebut telah dipersyaratkan sebelum terjadi akad, itulah riba. Ini telah disepakati oleh para ulama akan keharamannya, dan dihikayatkan oleh sebagian orang, sebagian peneliti, bahwasanya riba ini pertama kali terjadi ketika manusia sudah mengenal mata uang emas dan perak sebagai alat tukar. Ketika manusia telah beralih dari barter, kemudian mengenal sistem tukar menukar dengan mempergunakan emas dan perak, maka di sanalah pertama kali diketahui atau diduga terjadinya praktek ribawi. Akan tetapi secara fakta sejarah, kalau kita lari kepada penjelasan di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang perkara ini, maka mungkin secara sejarah riba terjadi pertama kali pada masa Yunani kuno. Ini bukan saya dalam arti sedang mengagungkan orang-orang yang akan saya sebutkan namanya ini, enggak, sama sekali tidak. Cuma ini saya beberkan sebagai suatu fakta sejarah saja. Aristoteles, dia menghasut warga-warga Yunani kuno untuk bersama-sama memerangi riba. Plato dalam bukunya
The Republic, yang kalau dalam bahasa Arab bukunya itu judulnya Al-Jumhuriyah Al-Fadilah. Plato mengatakan dengan tegas dalam bukunya Republik bahwasanya memberi hutang kemudian mengharapkan dan mematok kelebihan atas hutang adalah perbuatan yang tidak beretika dan tidak bermoral. Ini ucapan Plato dalam bukunya The Republic. Saya sendiri belum pernah melihat buku The Republic, tapi ketika dulu kita di Mesir, saya sempat melihat bukunya Al-Jumhuriyah Al-Fadilah yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dan kemudian salah seorang di antara filsuf Yunani kuno yang bernama Demosthenes itu gencar sekali kemudian untuk mengkampanyekan akan keburukan riba. Romawi pun begitu. Yahudi ada yang bernama seseorang yang bernama Musa bin Maimun. Musa bin Maimunlah orang yang pertama kali mengotak-atik larangan Allah Subhanahu wa taala atas bangsa Yahudi agar bangsa Yahudi tidak mengambil riba. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, mungkin Anda bisa lihat surat An-Nisa ayat ke-161. Kalau sumber dari Al-Qur'anul Karim maupun hadis Rasulullah SAW, yang pertama kali melakukan praktek ribawi adalah orang-orang Yahudi. Tetapi kalau secara penelitian sejarah, maka praktek ribawi telah dikenal pada masa Plato, Aristoteles, dan Demosthenes, Yunani kuno. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-161, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dan melarang orang-orang Yahudi untuk melakukan praktek ribawi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhizhimul riba wa qad nuhu anhu." Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Konteks pembicaraan An-Nisa ayat ke-161 ini membicarakan tentang orang-orang Yahudi. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam mengharamkan riba. Sebagaimana juga agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam pun mengharamkan riba. Tetapi tercatat dalam ensiklopedi Encarta bahwasanya orang yang pertama kali mengotak-atik perkara riba di dalam masyarakat Yahudi namanya Musa bin Maimun. Dia membuat aturan yang sangat aneh, dan memang seperti itu tabiatnya orang-orang Yahudi, bahwasanya larangan riba kepada Yahudi adalah mengambil riba kepada sesama Yahudi itu sendiri. Adapun apabila seorang Yahudi mengambil riba dari selain mereka, maka tidak mengapa. Itu kata Musa bin Maimun. Jadi kalau mengambil riba kepada selain mereka itu enggak boleh. Tetapi apabila mengambil riba kepada saya salah ucap tadi ya. Mengambil riba kepada sesama mereka, maka itu tidak boleh. Tetapi mengambil riba kepada selain mereka itu boleh. Bahkan na'udzubillah min zalik, Musa bin Maimun itu punya manuskrip. Yang manuskrip ini ada sampai sekarang yang telah dibaca dan diterjemahkan dalam bahasa Arab yang berjudul Yaddun Qawiyah. Saya bacakan saja langsung terjemahannya. Kami tidak membungakan utang kepada orang asing
agar mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Oh, harga diri orang Yahudi sangat tinggi sekali. Mereka mengatakan apa? Kami tidak membungakan utang kepada orang asing agar mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Namun kami menghutangkan uang kepada mereka agar bisa memanfaatkan mereka dan dapat memaksakan kehendak atas mereka. Dan ketahuilah, kata Musa bin Maimun, hukum riba antara sesama Yahudi haram. Ini dalam bukunya Yaddun Qawiyah, bukunya dalam bahasa Ibrani, tetapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dalam judul Yaddun Qawiyah. Begitu juga Nasrani. Nasrani pada praktek awal mereka mengharamkan riba. Ada sebagian orang-orang yang bermain-main di dalam masalah ini. Sehingga apa? Sehingga kemudian sebagian orang yang lain melihat bahwasanya ternyata membungakan uang itu menghasilkan keuntungan, manfaat. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang sudah tidak tahan lagi ingin menyimpang ini menghasut beberapa pendeta. Salah satu pendeta yang berhasil mereka hasut adalah Thomas Aquinas. Maka tercatat bahwasanya yang pertama kali secara fakta sejarah menghalalkan riba di dalam komunitas Nasrani adalah seseorang yang bernama Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini juga filsuf ya, filsuf abad 16 atau 17 saya lupa. Dan Thomas Aquinas ini ditentang oleh gereja Ortodok Inggris. Maka Ratu Elizabeth yang pertama menentang keputusan Thomas Aquinas. Yang ingin saya katakan kepada Anda jemaah, bahwasanya Islam bukan satu-satunya agama yang melarang riba. Seluruh manusia telah mengetahui akan bermadaratnya riba di dunia, apalagi di akhirat. Banyak sekali madarat-madarat riba sebagaimana Anda bisa lihat di halaman ke-133 dari buku kita. Bahwasanya di antara madarat riba adalah bahaya psikologis. Orang-orang yang kaya, yang memiliki harta, dia melihat bahwasanya dengan membungakan uangnya, dia bisa mendapatkan income tanpa perlu bersusah payah. Maka itu akan menimbulkan efek psikologis yang serius atas orang-orang ini, yakni memiliki sikap dan sifat pemalas. Sikap dan sifat pemalas. Buat apa bekerja? Biar uang ini yang disuruh kerja dengan cara dibungakan. Sifat pemalas, menghilangkan empati. Bayangkan ada sebagian orang-orang yang memerlukan uang, berhutang, dan orang-orang yang memiliki uang ini menghutangkan dengan syarat memberikan kelebihan. Orang ini lagi susah. Kalau tidak susah dia tidak berhutang. Kan begitu. Kemudian ketika diberikan hutang, dipersyaratkan ada tambahan sekian, tambahan sekian. Menghilangkan empati. Belum lagi bahaya psikologis dari orang yang berhutang. Tidurnya nggak nyenyak. Tidurnya nggak nyenyak. Gelisah. Ketemu orang, apalagi orang-orang yang dia punya hutang kepadanya, menghindar. Ini terjadi, bahkan terjadi pada masa apa? Kita lari ke halaman 143 jauh.
Ya, Imam Ibnu Atsir berkomentar tentang ayahnya Sa'ad bin Ubadah yang merupakan bangsawan yang terpuji dan keluarganya sangat terkenal dengan kebaikannya. Ketika sahabat yang agung ini menderita sakit dan kawan-kawannya terlambat menengoknya, ia pun menanyakan tentang kawan-kawannya tersebut. Kenapa saya sakit kok sahabat-sahabat saya nggak hadir? Apa sebabnya? Saya sakit, sahabat-sahabat saya tidak hadir. Padahal Sa'ad bin Ubadah itu hanya menghutangkan uang, tidak membungakan uang, tidak meribakan uang. Kalau riba itu kan sudah barang tentu, asal muasalnya muncul dari berhutang. Kenapa ini teman-teman saya tidak hadir, kata Sa'ad bin Ubadah. Dikatakan kepada Sa'ad bin Ubadah, mereka merasa malu dengan hutang-hutang mereka kepadamu. Kata Sa'ad bin Ubadah, demi Allah saya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hutang-hutang mereka menghalangi mereka dari menziarahi dan menengokku ketika aku sakit. Kemudian dia menyuruh kepada juru tulisnya untuk mengatakan, memberikan pengumuman agar hutang-hutang yang ada pada sahabat dan kawan-kawannya dihapuskan. Ini padahal hutang piutang biasa jemaah. Tapi orang yang berakal sehat, memiliki hati yang masih bersih, malu kepada orang yang dia punya hutang dengannya. Bayangkan lagi kalau kemudian hutang plus riba. Bukankah kemudian terdengar banyak sekali belakangan ini kasus-kasus bunuh diri karena tidak bisa membayar pinjaman online. Pinjaman online ini, pinjol ini masalah serius. OJK mengatakan, dan saya nggak setuju sama OJK pada saat ini. Dalam ucapan OJK ini saya nggak setuju. Agar selamat ketika mengomentari atau memberikan tanggapan kepada kasus beberapa orang yang mati bunuh diri gara-gara pinjaman online, OJK mengatakan agar selamat maka pilihlah pinjaman online yang legal, jauhilah yang ilegal. Pinjaman online yang ilegal juga termaksud yang legal, itu berbahaya karena di dalamnya ada riba. Bukan berarti kemudian ketika seseorang meminjam secara legal dia terbebaskan dari dosa riba, karena sudah ada klausul di dalam pinjaman online tersebut, bunga-bunganya sekian dan sekian, dan itu disepakati dari awal. Makanya beda antara riba dengan hadiah. Kalau hadiah tidak ada kesepakatan dari awal. Seseorang minjam uang temannya 10.000 rupiah, setelah selesai dia balikkan 10.000 rupiah tanpa ada kesepakatan sebelumnya, dia tambah 100 atau 200 rupiah. Ini lain masalah. Yang jadi masalah kalau kemudian kesepakatan awal itu, kalau kemudian yang jadi masalah kesepakatan itu ada di awal, telah menjadi syarat. Apabila kemudian kamu tidak menyetujui dalam 1 bulan 1 atau 2% misalnya, maka saya tidak akan berikan uang ini kepada dirimu. Ini ada kesepakatan awal. Itu beda antara hadiah dengan riba. Efek psikologisnya luar biasa. Betapa banyak kemudian negara-negara yang bangkrut, mengalami inflasi yang luar biasa gara-gara riba. Banyak. Lihat negara-negara di Afrika, banyak sekali yang bangkrut. Inflasi luar biasa gara-gara riba. Jadi jangan bermain-main dengan hutang piutang yang kemudian di dalamnya di sini ada bunga. Belum lagi bahaya sosial, bahaya ekonomi dan yang lainnya. Anda bisa lihat. Karena asal muasal dari akad hutang piutang itu akad tabarruan. Di dalam fikih muamalah dikenal beraneka ragam macam akad. Saya tidak bicarakan satu persatu, ini akad ini, akad ini, akad ini, akad itu, enggak. Karena pembicaraan kita kalau seperti itu larinya ke dalam bab fikih muamalah. Tetapi hutang piutang itu masuk ke dalam akad tabarruan, yakni akad
yang dijalin antara dua orang atau lebih dalam kondisi yakni apa? Keikhlasan berbuat baik, kepedulian sosial. Keikhlasan berbuat baik, tabarruk itu keikhlasan dan berbuat baik, kepedulian, sikap sosial, itu akad tabaruan. Maka di dalam akad tabaruan terlarang kemudian mengambil keuntungan. Banyak sekali. Coba Anda bisa lihat di halaman ke-134, hukuman bagi orang yang memakan riba dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quranul Karim dosa yang diancam akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dosa ribawi. Tidak ada. Anda bisa bongkar Al-Quranul Karim dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, dosa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwasanya pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya hanya satu, dosa riba. Hanya satu, dosa riba. Ini menunjukkan betapa berbahayanya riba. Sebagaimana Anda bisa lihat di halaman ke-134. Siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya, maka ia tidak akan memperoleh keberuntungan dan kemenangan selama-lamanya. Ini yang saya sudah ungkapkan tadi. Tidak akan mungkin seorang hamba bisa menang ketika berperang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Gak mungkin. Kita bisa lihat halaman ke-135, hukuman bagi orang yang melakukan praktek ribawi. Renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kondisi orang-orang yang memakan riba, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan atau seperti orang yang terkena tekanan penyakit gila. Ulama berbeda pendapat maksud dari berdiri seperti orang yang kemasukan syaitan. Sebagaimana diungkapkan di sana oleh Imam Fakhrur Razi. Anda bisa lihat halaman ke-135, Imam Fakhrur Razi mengatakan ada 3 pendapat di dalam, yakni apa? Memaknai ayat ini. Orang-orang yang memakan riba maka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya seseorang yang kemasukan syaitan. Kata Imam Fakhrur Razi, ada 3 pendapat ulama di dalam memaknai berdiri seperti kemasukan syaitan ini. Apa maknanya? Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Kata Imam Fakhrur Razi, pendapat yang menyebutkan bahwa orang yang memakan riba akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila atau seperti seseorang yang kemudian kemasukan setan, yakni jalannya itu nggak bisa lurus. Jalannya nanti akan kita jumpai orang-orang seperti ini. Andai kata pendapat ini adalah pendapat yang paling benar dari pendapat yang kedua dan pendapat ketiga, maka nanti akan dijumpai bahwasanya orang-orang yang tidak bisa berjalan lurus, seperti orang gila ketika berjalan, atau seperti orang yang sedang kesurupan. Anda tahu orang yang sedang kesurupan seperti apa tata cara berjalannya? Kita pernah lihat seperti apa, ya? Maka kita akan jumpai orang-orang yang senantiasa memakan riba dan mati dalam keadaan belum bertaubat, akan berjalan seperti orang-orang yang kemasukan setan nanti di padang mahsyar. Ini pendapat siapa? Di antara pendapat para ulama. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat yang kedua, pendapat Wahab bin Munabbih. Yang dimaksud ya dalam ayat ini, kata Imam Wahab bin Munabbih, orang-orang yang dibangkitkan, orang-orang yang wafat dan mati ketika dibangkitkan pada hari kiamat, mereka akan bersegera
bersegera keluar dari kubur dan seterusnya, kecuali pemakan riba. Karena pemakan riba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang gila. Kita maklum orang gila tidak memiliki kesadaran, tidak sadar terhadap apa yang diperbuat. Ketika manusia berjalan di padang mahsyar, atau ketika manusia kemudian mencari telaga Rasulullah SAW dan yang selainnya, orang-orang ini, orang-orang yang memakan riba ini seperti orang gila, berjalan ke sana ke sini tanpa ada arah. Ini kata Imam Wahab bin Munabbih. Yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang memakan riba ini seperti orang-orang yang kemasukan syaitan, mereka senantiasa was-was di dalam kehidupannya. Ini pendapat ketiga. Entah pendapat yang mana yang paling benar, walaupun saya condong kepada pendapat yang pertama karena muncul dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Tetapi pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga ini menunjukkan betapa jeleknya, buruknya efek dari orang yang memakan riba. Dan Rasul kita sendiri telah menyebutkan betapa berbahayanya memakan riba dalam banyak sekali hadis. Di antaranya Anda bisa lihat halaman ke-137. La'annallaha man akala riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang memakan riba. Orang yang minta diwakilkan, orang yang menyaksikan, orang yang mencatatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kulluhus sawa, semua mereka sama. Jadi semuanya sama. Ucapan Rasul ini ucapan yang pamungkas. Rasul mengatakan semuanya sama. Jadi yang berdosa itu bukan hanya orang yang membungakan uang, orang yang kemudian meminta hutang dan bersamaan dengan itu dia mengetahui bahwasanya di dalamnya ada akad ribawi, dia juga berdosa. Termaksud orang yang mencatatnya, dia berdosa. Karena ada sebagian orang yang mengatakan yang dosa itu adalah orang yang membungakan uang. Adapun yang memakan atau yang berhutang enggak berdosa. Rasul mengatakan kulluhus sawa, semua mereka sama. Dalam masalah yang modelnya kayak gini, itu hanya ada dua perkara. Yang pertama riba, yang kedua khamar. Orang-orang yang kemudian terlibat dalam transaksi jual beli khamar, ini seluruhnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'annallaha 'alal khamri asyrah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas khamar 10 kelompok manusia yang menanamnya, dan dia tahu dia nanam anggur itu nanti hasilnya dipetik untuk bikin khamar, dia tahu. Kecuali dia nggak tahu ya, lain masalah. Yang memetiknya, yang memerasnya, yang kemudian membungkusnya, yang kemudian memikulnya, yang kemudian menjualnya, yang membelinya, meminumnya, menyaksikannya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kelompok manusia terkait dengan khamar. Persis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kelompok manusia yang ada kaitannya dengan riba. Makna laknat, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah dosa dikatakan laknat melainkan dia termaksud dosa besar. Bahkan jemaah, na'udzubillah min zalik, di antara dosa besar yang merata dan manusia menganggapnya tidak mengapa, mungkin riba pada hari ini. Kalau zina, betul dosa besar zina. Tetapi manusia pada umumnya pada hari belakangan ini masih menganggap perbuatan zina, dan mudah-mudahan ini terus ada, adalah perbuatan yang tercela, tidak layak, tidak patut. Tapi riba, bagaimana caranya kita bisa hidup ya tanpa riba? Loh jemaah, orang-orang Yahudi termasuk bangsa Israel pada hari ini, mereka tidak melakukan praktek riba sesama mereka, mereka masih bisa hidup coba. Hah?
Orang-orang Yahudi pada hari ini yang notabene mereka telah menjelma menjadi bangsa Israel tidak melakukan praktek riba sesama mereka. Mereka hidup. Mereka mengambil riba itu kepada orang-orang selain mereka. Tapi mereka hidup, mereka berjalan. Dan betapa banyaknya manusia yang berjalan dari waktu ke waktu sebelum dikenal adanya transaksi ribawi, hidup bisa berjalan. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Abdullah bin Salam ini salah seorang di antara bekas pendeta Nasrani yang kemudian masuk Islam. Abdullah bin Salam beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam pintu-pintu riba itu terdapat 72 cabang dosa. Dosa yang paling rendah bagaikan orang, na'udzubillah min dzalik, yang menggauli ibunya setelah masuk dalam agama Islam. Ini dosa riba yang paling kecil. Walaupun hadis ini jemaah diperbincangkan oleh para ulama tentang derajatnya, tapi mayoritas ulama menganggap hadis ini derajatnya hasan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Anda bisa lihat halaman ke-138. Ini ucapan Rasulullah SAW. Dan mungkin inilah sebab kemudian mengapa terjadi apa-apa yang tidak kita sukai atau apa-apa yang tidak disenangi oleh kaum muslimin belakangan ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah zina dan riba tampak dalam suatu kaum melainkan mereka akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian Anda bisa lihat hadis yang ada di bawahnya dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Rasulullah SAW bersabda, jika muncul zina dan riba pada suatu negeri, berarti mereka telah menghalalkan diri mereka terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat halaman ke-139. Apa kata Rasulullah SAW? Ijtanibus sabi'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, salah satu dari antara 7 itu makan riba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kita bersyukur pada hari ini jemaah, kesadaran kaum muslimin di mana-mana akan bahayanya riba ini mulai muncul. Setidaknya fenomena ini ada 10-20 tahun belakangan ini. Ada komunitas-komunitas yang gencar mengajak manusia untuk meninggalkan riba. Ya, dai-dainya kita berterima kasih kepada mereka setelah sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada komunitas-komunitas